Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita lanjutkan pembelajaran kita tetap di dalam keheningan yang seutuhnya. Kita resapi semua kata yang muncul di dalam kejenihan pikiran dan perasaan, karena kita selalu terhubung dengan Sang Diri Sejati. Kita selalu menangkap segala kebenaran dengan rasa sejati kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kehidupan selalu punya siklus. Itu terjadi pada lingkup individu maupun lingkup bangsa, bahkan peradaban manusia. Saat ini kita hidup di tanah Nusantara. Tanah Nusantara juga punya siklusnya sendiri. Setelah masa kejayaan yang panjang, kita kemudian terjatuh ke dalam zaman kegelapan, di mana kita kehilangan banyak aspek dari keluhuran kita sebagai satu bangsa. Itu adalah hal yang lumrah. Siklus itu merupakan hal yang wajar, karena dinamika kesadaran manusia juga terjadi. Saat manusia sebagian besarnya memilih untuk terputus dari tuntunan Sang Diri Sejati, sewajarnya lah kemudian ada siklus kejatuhan yang terjadi. Demikianlah memang dunia ini bergerak. Sekarang semuanya menjadi satu pilihan bagi kita. Akankah kita melanjutkan masa-masa kegelapan ini, atau kita memilih untuk mengakhirinya, lalu kita masuk kepada era baru, zaman keemasan, zaman kecemerlangan? Pilihan kita pasti mendapatkan respon dari semesta. Tiada langkah, tiada perjuangan yang sia-sia. Segenap tindakan langkah yang penuh dedikasi di dalam tuntunan dari Sang Diri Sejati pasti membuahkan hasil yang indah. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa saya sangat peduli mengajak setiap orang untuk menjadi jiwa ilahi? Karena memang disinilah sebetulnya kunci dari kejayaan dan keluhuran Nusantara di masa lalu. Nusantara yang agung terbangun di atas pilar-pilar yang kokoh. Pilar-pilar yang kokoh itu adalah keberadaan para jiwa ilahi, jiwa-jiwa yang agung, yang murni, yang bisa melampaui angkara murka di dalam dirinya, yang hidup selaras dengan tuntunan diri sejati, melangkah dalam kesadaran yang murni, berbuat di atas landasan kasih yang tanpa syarat. Tidak mungkin kejayaan bisa kita ulang kembali tanpa kita sebagai manusia Nusantara mau kembali kepada kejernihan jiwa, tanpa kita betul-betul masuk kepada kesadaran kemanunggalan atau bahkan kejumbuhan dengan Sang Sumber Hidup. Saudara dan saudari yang saya kasihi, segala problematika yang kita hadapi sebagai satu bangsa, segala keriuhan dan kegaduhan yang ditimbulkan oleh banyak manusia di negara ini adalah kelumrahan. Karena saat ini banyak orang yang tidak hidup dengan kesadaran murni, terputus dari kasih yang paling agung. Maka sikap kita adalah memaklumi itu semua
lalu merintis sebuah jalan agar ada pembaharuan di masa depan. Maka mulailah dari diri Anda. Titilah jalan spiritual yang sejati, agar Anda menjadi diri yang terbaik, agar Anda menjadi jiwa ilahi. Keberadaan manusia yang mencapai tataran jiwa ilahi pasti akan mengubah tatanan karma kolektif dari bangsa ini. Itulah yang menjadi titik awal perubahan bagi Indonesia, bagi Nusantara. Saat karma kolektif kita berubah menjadi semakin jernih, maka apa yang dilimpahkan dan diberikan oleh kehidupan ini juga akan berubah. Secara kolektif, ketika jiwa kita sebagai satu bangsa semakin murni, kita pasti akan menarik hal yang serba selaras. Keajaiban pasti datang, bahkan dengan cara yang tak terpikirkan. Maka fokuslah berbenah menjadi jiwa ilahi. Ketika kita menjadi jiwa ilahi, maka kita juga akan punya mahakarya. Mahakarya yang membawa mahaguna, karena kita mengakses mahadaya yang tanpa batas. Hanya dengan mahadaya yang muncul dari kemanunggalan atau kecumbuhan kita dengan sang sumber hidup, maka segala masalah bisa diselesaikan. Kita akan punya solusi yang cerdas saat kita konsisten di dalam keheningan, hidup tertuntun oleh sang sumber kehidupan, dan kita mendayagunakan sepenuhnya kuasa yang dilimpahkan oleh sang sumber kehidupan kepada kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sejatinya Tuhan yang Maha Pengasih memang selalu mengasihi kita dengan tanpa syarat. Pertolongan sebetulnya selalu dihantarkan bagi kita semua, tetapi tanpa kita memenuhi segala persyaratan untuk membuat nasib kita berubah, memang tidak akan ada yang berubah. Kejayaan hanya datang lewat kerja keras. Kita tidak memaksa, memang tidak bisa memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang kita mau. Tetapi jika kita berjuang untuk memenuhi semua persyaratan kejayaan, kejayaan itu pasti datang. Jika kita memenuhi semua persyaratan untuk mengubah nasib individu maupun nasib kita sebagai satu bangsa, maka itu pasti terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, maka teruslah ada di dalam keheningan. Teruslah berjuang mencapai tataran jiwa ilahi, menjadi jiwa yang murni, jiwa yang punya kasih, yang hidup selalu dalam kebahagiaan, yang selalu memancarkan getaran kedamaian dimanapun berada, yang selalu penuh karya yang agung, yang terbebas dari segala angkara murka dan kehendak serta tindakan yang destruktif. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya hadir dalam kehidupan ini untuk menunaikan dharma bakti saya. Saya ada untuk membimbing Anda semua mencapai keadaan diri yang terbaik sesuai dengan rancangan agung. Maka manfaatkanlah momentum ini, karena saat ini dimungkinkan bagi setiap jiwa untuk mencapai satu tataran yang tinggi yang belum pernah terjadi di era-era sebelumnya. Dengan apa yang tersingkap pada masa kini, bahkan kita bisa mewujudkan Nusantara yang jauh lebih agung ketimbang masa lalu. Di sini, saat ini, kita bisa mencapai tataran kesadaran yang semakin murni, dan itu lumrah karena itu merupakan bagian dari proses evolusi. Kita telah bergerak maju, kita telah melampaui masa yang panjang. Saatnya kita memetik buah dari apa yang kita tanam.
saatnya kita memetik apa yang dahulu ditabur oleh para leluhur yang agung. Inilah momentum bagi putra-putri Nusantara untuk kembali kepada keagungan jiwa. Hanya jika di Nusantara ini banyak jiwa yang agung, keagungan sebagai bangsa akan kembali. Teruslah berjuang. Tetap berjuang di dalam keheningan. Tetap sadar penuh. Rasakan kemenyatuan yang seutuhnya dengan sang sumber hidup. Teruslah bertumbuh. Saya memberkati jiwa Anda semua. Saya pancarkan energi kasih yang paling murni bagi Anda semua. Berbahagialah semuanya.